Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, ada dua sikap yang harus kita jaga keseimbangannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan suka dan duka, yaitu sikap syukur dan sabar. Kita wajib bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya, kita juga harus bersabar atas berbagai musibah dan kesusahan yang ada kalanya menimpa kita dan keluarga kita, serta saudara-saudara kita. Sikap syukur dan sabar merupakan dua sayap yang akan menjaga keseimbangan hidup kita. Karena dengan dua sayap ini, maka kondisi apapun yang menimpa hidup kita, insya Allah kita akan selalu dalam kebaikan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa beberapa hari terakhir negeri kita Indonesia tercinta sedang dirundung duka dan keprihatinan. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sebanyak 154 bencana alam terjadi di berbagai wilayah Indonesia hanya dalam waktu 3 pekan pertama tahun 2021 ini. Berbagai bencana tersebut antara lain berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan gunung meletus, serta musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada tanggal 9 Januari yang lalu. Berbagai bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang yang menderita luka-luka, serta korban harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Maka atas realitas bencana yang bertubi-tubi tersebut, tampaknya setiap kita harus mampu berkontribusi untuk meringankan dampak dan akibat bencana alam tersebut. Sebagai seorang Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli atas berbagai kesusahan dan kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa am muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari kesusahan dari kehidupan dunia ini, niscaya Allah lapangkan dia dari kesusahan di hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Barang siapa meringankan, memberi kemudahan seseorang yang menemui kesukaran, niscaya Allah akan memudahkan dia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib atau celah seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib atau celahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau memberikan pertolongan kepada sesamanya. Rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sahabat kajian hadis yang dirahmati Allah, dalam hadis ini setidaknya ada 3 macam kepedulian sosial yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama memperhatikan kesusahan atau keterburukan hidup orang lain dengan berupaya untuk melapangkannya, yaitu melepaskannya dari kesusahan itu. Dalam hal ini maksud dari ungkapan qurbatan min qurabid dunya dalam hadis di atas adalah kesusahan seseorang dalam kehidupan ini berupa musibah atas bala atau ujian Allah kepada setiap hambanya. Seperti kematian keluarga yang dicintai, menderita sakit, musibah bencana alam seperti kebakaran, banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Semua itu bagi seseorang yang mengalami kesusahan sudah tentu membutuhkan uluran tangan atau kepedulian dari orang lain, agar yang menderita keluar dari penderitaan tersebut. Islam dalam hal ini sangat menuntut pemeluknya untuk meringankan penderitaan yang dialami orang lain, terlebih lagi sesama Muslim. Kepedulian sosial harus dikuatkan dengan cara mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Cobalah tanyakan hati nurani kita. Jika kita sendiri yang mengalami berbagai penderitaan yang terjadi itu, cobalah hati ini menimbang-nimbang bahwa yang ditimpa bencana seperti itu adalah diri kita dan keluarga kita. Cobalah dirasakan bagaimana beratnya penderitaan yang diakibatkan berbagai bencana itu. Itulah cara lebih mudah bisa menguatkan kepedulian sosial, kepedulian terhadap sesama. Kepedulian sosial itu pada hakikatnya akan bermuara pada ringan tangannya kita dalam melihat bencana dan penderitaan yang dialami oleh warga masyarakat yang lainnya. Sehingga dengan mudahnya kita memberikan bantuan. Kita akan lebih mudah untuk menyisihkan sedikit rezeki dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk didistribusikan kepada masyarakat lainnya. Inilah yang perlu dilakukan dalam duka lara yang diakibatkan suasana bencana alam yang saat ini sedang dialami oleh sebagian masyarakat kita. Sebagai manusia yang mempunyai keadaban yang tinggi, realitas bencana ini pasti akan melumerkan hati kita, akan muncul rasa berat di hati kita, bahwa penderitaan ini sangat berat untuk dihadapi oleh mereka sendiri. Kitalah juga yang harus ikut membantu meringankan beratnya beban yang ada di pundak mereka itu.
banyaknya bencana alam yang terjadi di tanah air kita. Kiranya sangatlah diharapkan tumbuh dan berkembangnya kepedulian kita bersama. Kita adalah bangsa yang sama, bangsa yang satu, Indonesia. Sehingga sejatinya semua bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan hati dan perasaan. Sehingga bencana yang menimpa saudara-saudara kita akan dirasakan sangat ringan dengan kebersamaan yang kita miliki sebagai bagian dari bangsa. Yang kedua, kepedulian sosial yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah yassara ala mu'sirin, yaitu memperhatikan kesukaran orang lain dengan berusaha meringankan kesukarannya. Dalam hal ini, meringankan atau memudahkan kesukaran yang dialami orang lain, misalnya kesukaran biaya sekolah atau kuliah yang dialami oleh seorang pelajar atau mahasiswa karena orang tuanya tidak mampu atau memang tidak ada orang tua lagi yang menanggungnya. Maka sebagai seorang muslim, kita patut memiliki kepedulian terhadap yang bersangkutan ini dengan cara memberikan bantuan beasiswa atau menjadi bapak asuh guna mengatasi kesukaran itu. Demikian juga seperti kesukaran seseorang untuk membiayai pengobatan keluarganya yang sakit. Kesusahan untuk berusaha mencari rezeki karena tidak memiliki modal. Kesukaran para fakir miskin untuk memenuhi hajat hidup yang pokok dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 menegaskan bahwa orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat akan bisa mengatasi sifat kikir yang ada pada dirinya, sehingga ia mempunyai sikap kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, kewajiban orang yang kaya terhadap orang miskin janganlah dianggap selesai dengan telah mengeluarkan zakat dari hartanya. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah ditanya tentang hal ini. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya pada harta itu ada hak selain dari zakat. Lalu Nabi Muhammad SAW membacakan surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya,
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka dari ayat ini jelas bahwa seorang mukmin yang mempunyai kelapangan harta dituntut kepeduliannya terhadap orang-orang yang mendapat kesukaran dalam kehidupan ini. Selanjutnya, kepedulian sosial yang ketiga adalah satara ala muslimin, yaitu menutupi aib atau celah seorang muslim dengan cara tidak membuka atau menyebarkan kepada orang lain atau masyarakat, supaya saudara sesama muslim tersebut terhindar dari cercaan orang yang akan membawa keterpurukan harga dirinya di mata orang lain. Dalam hal ini, agama menuntut kepedulian dalam hal ini, karena sesama muslim itu bersaudara atau ukhuwah Islamiyah, dan hubungan baik tersebut harus senantiasa dipelihara serta tidak boleh saling menyakiti hati. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, demikianlah 3 macam kepedulian sosial yang terdapat dalam hadis di atas. Sikap kepedulian sosial demikian ini merupakan perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan memperhatikan kesulitan orang lain, baik itu berupa melepaskan kesusahannya atau meringankan kesukarannya, maupun memelihara harga diri seseorang dengan cara menutupi aib atau celahnya. Semuanya itu berarti memberikan manfaat bagi orang lain. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak berbuat manfaat bagi sesama manusia. Maka sebagai penutup dari kajian ini, kita dapat simpulkan bahwa ada beberapa ibroh atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari paparan di atas. Yang pertama, tidak ada yang sia-sia dari harta yang kita infakkan untuk menolong saudara yang tertimpa musibah. Allah akan memberikan kemudahan bagi siapa yang memudahkan urusan orang lain. Yang kedua, Allah akan mengganti dengan balasan yang lebih baik bagi siapa yang mau berbuat baik. Sedangkan yang ketiga adalah Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya sesama muslim atau saudaranya yang lain. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan di akhir hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong kepada sesama saudaranya. Maka sebesar perhatian kita kepada saudara kita, maka sebesar itu pula dan bahkan lebih dari itu perhatian Allah kepada kita. Oleh karena itu kiranya perlu menjadi renungan kita semua, bahwa melakukan amal kebaikan tidak perlu harus selalu disuruh. Marilah kita mulai perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena sebaik-baik diri adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Perjalanan hidup kita akan menuju kepada Sang Pencipta. Maka sebelum saatnya tiba, perbanyaklah berbuat baik dengan landasan untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sungguh, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Demikianlah ada hikmah di balik setiap musibah. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita mau menolong saudara kita. Menjaga dan melestarikan semangat tolong-menolong ini harus terus berkobar dalam diri kita seorang muslim sampai denyut napas terhenti. Jangan ragu membantu sesama, karena di sana terdapat banyak hikmah dan berkah.
Sebagai penghujung dari kajian kita, saya bacakan pantun. Ranting kecil dipatahkan, api unggun dinyalakan. Tuhan telah memerintahkan saling menolong dalam kebaikan. Hinggap dara di puncak dahan, burung gagak malas-malasan. Menolong saudara yang kesusahan, di akhirat kelak mendapat balasan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.